Halo Sobat Kepo, kembali lagi nih bersama channel terupdate, terpopuler, terhot yang membahas seputar selebriti tanah air. Sebelum berlanjut, alangkah baiknya untuk subscribe dan like terlebih dahulu. Oke, langsung saja masuk ke topik pembahasan. Pendakwa Gus Miftah menentang keras soal kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Gus Miftah turut menyoroti kasus KDRT yang tengah marak di Indonesia, terutama di kalangan artis. Menanggapi hal tersebut, Gus Miftah menyinggung soal undang-undang soal KDRT. Dikutip dalam kanal YouTube Kiai Haji Infotainment pada Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023, Gus Miftah mengaku setuju dengan adanya UU KDRT. "Saya setuju dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga KDRT," ujar Gus Miftah. Gus Miftah mengatakan seorang istri korban KDRT perlu mendapatkan pendampingan dari Komnas Perempuan. Jadi kalau ada seorang suami melakukan kekerasan bahkan menghajar istrinya sampai babak belur, istri kemudian mendapat pendampingan dari Komnas Perempuan, ujar Gus Miftah. Kemudian, Gus Miftah menyebut seorang suami pelaku KDRT sudah terlalu jauh mengambil sikap. Suami pelaku KDRT selalu mengedepankan sikap bahwa ia merupakan pemimpin rumah tangga. Kadang suami berlebihan, terlalu jauh melegitimasi diri sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai imam, ujar Gus Miftah. Pun Gus Miftah menyinggung soal perilaku suami yang kerap menganiaya istrinya. Suami yang memiliki sikap sedemikian rupa, belum bisa dikatakan sebagai imam yang baik. Padahal, dia bukan imam yang baik. Belum bisa jadi pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab. Mukul istri kok ngaku imam? Nggak bisa dong bro, ujar Gus Miftah. Sedangkan, seorang istri masih mengemban banyak tugas di rumah. Istri banyak membantu dalam rumah tangga, ekonomi, ngasuh anak, ngurus rumah, melayani suami dan sebagainya. Makanya kita tidak boleh semena-mena kepada istri, ujar Gus Miftah. Vena Melinda telah menceritakan detail kasus KDRT yang ia alami. Ternyata setelah terjadi KDRT, Ferry Irawan sempat tak mengakui perbuatannya di depan kepolisian yang datang ke tempat kejadian perkara TKP. "Janitor yang nolongin aku udah datang sama security. Hal pertama yang ditanya security, ada apa-apa Ferry? Dan pada saat ditanya dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa-apa," ujar Vena Melinda dikutip dalam kanal YouTube Trans TV Official pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Sejak saat itu, Vena Melinda bisa menilai sifat asli Ferry Irawan. Padahal, pada saat kejadian berlangsung, Vena Melinda terluka cukup parah di bagian hidung. "Wah, di situ saya bisa menilai suami macam bagaimana yang melihat istrinya berdarah-darah bukannya menolong malah menghalangi saya meminta pertolongan," ujar Vena Melinda. Setelah itu, datang para petugas kepolisian dari Polres Kediri ke TKP. Pada saat itu, Ferry Irawan masih tak mengakui perbuatannya. Datang lagi Pak Kanit dari Polres Kediri, tanya lagi, "Pak Ferry, ini ada apa?" Dia masih bilang dengan gaya yang sama, "Oh bukan saya nggak tahu apa-apa," ujar Ferry Irawan. Mendengar pengakuan Ferry Irawan, Vena Melinda langsung menyimpulkan untuk melayangkan laporan. "Di situ poin saya ditanya untuk damai atau enggak saya mau bikin laporan. Di detik itu juga saya tahu dia bukan suami yang baik, dia bukan imam yang baik, dia bukan pemimpin yang saya cari," ujar Vena Melinda. Vena Melinda menyebut Ferry Irawan tak punya hati nurani karena telah melakukan KDRT. "Saya bilang ke polisi, Pak, bagaimana kalau saya pingsan? Siapa yang akan mengungkap kasus ini? Alhamdulillah Allah sayang sama saya loh. Saya masih bisa lari minta tolong. Saya masih bisa hubungi orang," ujar Vena Melinda. Setelah kejadian itu, Vena Melinda berjuang sendirian. Vena Melinda mengurus kasus KDRT dengan cara melakukan visum sendirian. "Saya masih bisa visum sendirian. Saya ke Polres sendiri. Saya inget banget," ujar Vena Melinda.